Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, welcome back to my channel. My name is Fitri Nur Aini. I'm student from STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Islamic Education Department A Semester 3. Supporting Lecturer Mr. Tajudin Juhri MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 klausa dalam bahasa Inggris, yaitu adjective clause, noun clause, and adverb clause. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama yaitu adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause adalah anak kalimat yang berfungsi untuk menerangkan kata benda. Adjective clause sering juga disebut dengan relative clause. Ada 2 jenis adjective clause, yaitu ada relative pronoun and relative adverb. Yang pertama, relative pronoun. Apa itu relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti penghubung yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat yang berasal dari 2 buah kalimat. Relative pronoun ada yang sebagai subjek, yaitu who, which, and that. Who digunakan untuk menggantikan frase orang, which digunakan untuk menggantikan frase benda atau hewan, dan that digunakan untuk menggantikan frase orang, hewan, dan benda. Lalu, apa contoh kalimat dari relative pronoun ini? Yang pertama, kalimat pertama yaitu ada the man is my close friend. Kalimat kedua, he helped you yesterday. Jika digabung jadi the man who helped you is my close friend. Yang kedua yaitu relative pronoun sebagai objek, yaitu ada whom, which, and that. Whom digunakan untuk menggantikan frase orang, which digunakan untuk menggantikan frase benda atau hewan, dan that digunakan untuk menggantikan frase orang, hewan, dan benda. Contoh kalimat. Kalimat yang pertama yaitu ada the dog was dead. Kalimat kedua, I kicked it yesterday. Maka jika digabung menjadi the dog which I kicked yesterday was dead. Yang ketiga yaitu relative pronoun sebagai possessive. Ada whose dan of which. Whose digunakan untuk menggantikan kepemilikan berupa orang, benda, atau hewan, dan of which digunakan untuk menggantikan kepemilikan berupa benda atau hewan. Yang contoh kalimat. Yang pertama yaitu the film is about a spy, dan yang kalimat kedua his wife betrays him, dan jika digabung menjadi the film is about a spy whose wife betrays him. Yang kedua yaitu relative adverb. Relative adverb adalah kata ganti untuk menggantikan tempat, waktu, dan juga alasan. Yang pertama ada relative adverb sebagai adverb of place, yaitu where, that, and which. Contoh kalimat. Kalimat yang pertama, the small town has grown to large metropolis. Kalimat kedua, I was born there. Dan jika digabung menjadi the small town where I was born has grown to a large metropolis. Yang kedua, ada relative adverb sebagai adverb of time, yaitu when. When digunakan untuk menggantikan keterangan waktu. Contoh kalimat. Kalimat yang pertama yaitu ada I never forget the day. Kalimat kedua, I meet you. Maka jika digabung menjadi I never forget the day when I meet you. Lalu yang ketiga yaitu relative adverb sebagai adverb of reason, yaitu why. Kata why yaitu yang menunjukkan alasan. Contoh kalimat. The reason why I fall for you. Sekarang pembahasan yang kedua, yaitu noun clause. Noun clause adalah klausa yang difungsikan sebagai noun dan menempatkan posisi sebagai subjek, objek, atau object of preposition dalam sebuah kompleks sentence.
Non-clause akan berperan sebagai dependent clause atau anak kalimat, sedangkan bagian lainnya akan berfungsi sebagai independent clause yaitu induk kalimat. Sekarang, pola dan fungsi non-clause. Yang pertama, ada subjek, yaitu who atau what plus verb plus object plus adverb. Who sebagai person orang dan what sebagai non-person atau bukan orang. Contoh kalimat. Kalimat yang pertama, I know the boy. Kalimat yang kedua, he lost the key. Maka jika digabung menjadi I know who lost the key. Yang kedua yaitu objek, yaitu ada whom atau what plus subject plus verb plus adverb. Whom sebagai person dan what sebagai non-person. Contoh kalimat. Kalimat yang pertama, everyone is curious about the girl. Dan kalimat kedua, he falls in love with her. Maka jika digabung menjadi everyone is curious about whom he falls in love with. Yang ketiga yaitu adverb, yaitu when or where or why or how plus subject plus verb plus object. Contoh kalimat. Kalimat yang pertama yaitu the day is Sunday, we will head to New York on the day sebagai adverb time when. Dan yang kedua, when we will head to New York is Sunday sebagai noun clause-nya. Yang terakhir yaitu ada fact, yaitu that or the fact that plus subject plus verb. Contoh kalimat. I remember the fact that Eric ever put me soup. Pembahasan yang ketiga yaitu adverb clause. Adverb clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb, kata kerja, adjektif, kata sifat. Atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how bagaimana, when kapan, when dimana, dan why mengapa. Selanjutnya, macam-macam dan contoh kalimat adverbial clause. Yang pertama ada clause of time, yaitu subordinate clause yang menjawab pertanyaan when atau kapan. Contoh conjunction dan kalimatnya, yaitu ada after, ada as, ada before, ada once, dan sebagainya. Contoh kalimat, I'm going to give her this present after our surprise party on Tuesday. Saya akan memberinya kado ini setelah pesta kejutan kita pada hari Selasa. Yang kedua yaitu ada clause of place atau tempat, yaitu yang menjawab pertanyaan yang diawali oleh kata tanya where atau di mana. Contoh conjunction dan kalimat, yaitu ada where, di mana, dan wherever, dimanapun. Contoh kalimatnya, I take it with me wherever I go. Saya membawa itu kemanapun saya pergi. Yang ketiga yaitu ada clause of contrast atau pertentangan. Contoh conjunction dan kalimatnya, yaitu ada although, even though, no, even if, while, dan sebagainya. Contoh kalimat, he wants to go while she hopes to stay any longer. Dia ingin pergi sementara dia berharap untuk tinggal lebih lama lagi. Yang keempat yaitu ada clause of purpose atau tujuan. Contoh conjunction dan kalimatnya, yaitu ada in order that, so as, dan sebagainya. Contoh kalimat, Anton took a cab so that he could reach the office before 7. Anton naik taksi sehingga dia bisa sampai di kantor sebelum pukul 7. Yang kelima yaitu ada conditional clause atau syarat. Contoh conjunction dan kalimatnya, yaitu ada as long as,
only, on, else, dan sebagainya. Contoh kalimat: He helped you only you ask him politely. Dia akan membantu Anda hanya jika Anda memintanya dengan sopan. Yang keenam yaitu ada cause, reason, result. Sebab, alasan, akibat. Contoh conjunction dan kalimatnya. Untuk cause dan reason yaitu ada as, because, and since, karena. Untuk result yaitu ada so, sehingga. Contoh kalimat: This pizza is about to end, so he has to extend it very soon. Yang artinya, pizzanya akan segera berakhir, jadi dia harus segera memperpanjangnya. Yang ketujuh yaitu ada clause of manner atau cara. Contoh conjunction dan kalimatnya yaitu ada as if, as though, how, the way, dan sebagainya. Contoh kalimat: Your son speaks the way you do. Anak Anda berbicara seperti Anda. Yang terakhir, perbedaan adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Adjective clause dimulai dengan suatu kata yang disebut dengan relative pronoun, yaitu who, that, whom, whose, which, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai penghubung antara noun atau pronoun yang diterangkannya. Lalu yang kedua adverb clause, yaitu yang diawali dengan kata yang disebut sebagai subordinate conjunction, seperti after, because, when, how, dan lain-lain. Kata ini juga berfungsi sebagai penghubung antara independent clause yang diterangkan. Lalu yang terakhir noun clause adalah sebuah dependent clause yang mempunyai fungsi sebagai kata benda dan menempati para posisi sebagai subjek, objek, atau object of precaution dalam sebuah kompleks sentence. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.